Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Sumanti Basso, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Ibu Flori Hilers Muanlai. Beliau adalah seorang guru sejarah di SMA Negeri Baranusa. Selamat pagi Ibu Flori. Selamat pagi Ibu Sumanti. Apa kabar hari ini? Tuhan baik. Ya baik Ibu. Hari ini saya akan melakukan percakapan kepada Ibu untuk praobservasi agar nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, dan adapun pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan pada praobservasi sebagai persiapan awal agar nanti Ibu lakukan pembelajaran di kelas lebih siap dan percaya diri. Ya, Ibu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Ya baik, untuk tujuan pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah direncanakan di awal, saya punya 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama itu, peserta didik mampu menganalisis masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis respon masyarakat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis propaganda yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Baik Bu, ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Berikut Bu, pertanyaan berikut, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, untuk area pengembangan itu ada 2, ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu saya lihat dari pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, yaitu mengenai masuknya Jepang di Indonesia, bagaimana propaganda yang dilakukan oleh Jepang, serta respon dari masyarakat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Ya, baik Bu. Jadi untuk keterampilan itu saya ambil dari bagaimana peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi ada 2 area pengembangan ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Pertanyaan berikut Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, seperti strategi atau model? Ya baik, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan suatu pendekatan yang mengakui bahwa siswa memiliki kebutuhan serta kemampuan yang berbeda-beda, sehingga saya membagi peserta didik itu ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan peserta didik, dan juga saya menggunakan pembelajaran sosial emosional. Ya, kemudian untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, serta model pembelajaran itu dengan menggunakan project based learning. Ya baik Bu, itu strategi dan model yang Ibu terapkan. Ya. Pertanyaan berikut Bu, bagaimana media yang Ibu gunakan di dalam kelas? Baik, untuk media pembelajaran di kelas itu saya menggunakan 2 media, yaitu LKPD dan juga PowerPoint. Ya, kira-kira kapan waktu untuk saya melakukan observasi kepada Ibu? Ya, kebetulan waktunya itu di hari Kamis di kelas F3. Iya Bu, nanti saya akan ikut saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas agar saya dapat mencatat jalannya proses pembelajaran di kelas ya Bu. Kemudian nanti setelah observasi saya akan melakukan percakapan lagi, yaitu pasca observasi. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Ibu Sumanti. Ya, selamat pagi Ibu Flori. Selamat pagi. Kira-kira hari ini itu ada berapa siswa yang tidak hadir? 2 orang.
Masih ingat tentang kita punya kesepakatan kelas? Iya, Masih? Oke, kalau masih kira-kira yang pertama itu apa? Ya, ini yang menjadi kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Ada 3. Yang pertama itu menganalisis tentang bagaimana masuknya Jepang dan juga jatuhnya Hindia Belanda. Kemudian yang kedua itu menganalisis tentang bagaimana respon dari masyarakat Indonesia, reaksi dari masyarakat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Dan yang terakhir itu menganalisis propaganda yang dilakukan oleh bangsa Jepang untuk menarik simpatik dari masyarakat Indonesia. Itu kita punya tujuan pembelajaran. Nah, untuk menjawab tentang kita punya tujuan pembelajaran, ada satu pertanyaan tadi. Ya, bagaimana cara bangsa Jepang mengontrol Indonesia yang begitu luas? Ayo, cara mereka kontrol itu kira-kira bagaimana? Indonesia itu kan begitu luas, toh? Sedangkan bangsa Jepang yang datang itu tidak semuanya, hanya beberapa saja. Nah, kira-kira mereka lakukan cara seperti apa supaya bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang begini banyak, yang negaranya begini luas, bisa dikontrol oleh bangsa Jepang? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Ayo. Yang mereka buat apa kira-kira? Ayo jawab saja, tidak apa-apa. Salah benar jawab saja ya. Kalau kemarin kan ibu masuk untuk kontrol kalian kan ibu buat pembagian tugas toh, struktur organisasi, betul toh? Nah itu adalah salah satu cara untuk bisa mengontrol kalian, bisa bantu ibu dalam supaya kita punya kegiatan pembelajaran dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik. Nah kira-kira kalau bangsa Jepang itu mereka buat bagaimana? Menjajah? Ayo. Menarik simpati bangsa Indonesia. Ya, mereka datang. Yang pertama mereka lakukan adalah memberi janji kepada masyarakat Indonesia. Karena apa? Pada saat itu masyarakat Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Makanya Jepang datang tawarkan bantuan, otomatis bangsa Indonesia dengan senang hati, dengan rasa bahagia pasti akan menerima. Makanya bangsa Jepang itu akan mudah sekali mengontrol masyarakat Indonesia. Kalau sudah ada dia punya genggaman, di bawah dia punya kekuasaan. Oke, selain itu, selain menarik simpati, apa lagi? Apa yang dia lakukan? Ayo. Sudah? Pas? Belum? Ayo. Sebelum ibu lanjut. Tidak ada yang lagi? Perempuan saja? Oke. Kalau hanya perempuan saja, semua perhatikan ke depan. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu tentang masuknya Jepang di Indonesia. Kira-kira bagaimana caranya? Latar belakang apa sampai Jepang itu bisa sampai di Indonesia? Yang pertama, Jepang masuk ke Indonesia itu secara bertahap. Tidak langsung semuanya itu pemerintahan Jepang itu pada masa itu dia langsung menyuruh bahwa semua tentara Indonesia langsung menyerbu Indonesia. Tidak ya, mereka lakukan secara bertahap. Kemudian yang berikut, serangan demi serangan dilakukan oleh bangsa Jepang mulai dari daerah yang kaya akan sumber daya alam, yaitu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya, hingga akhirnya mereka bisa menentukan Belanda di Jawa yang kaya akan sumber daya manusia. Nah, tujuan Jepang datang ke Indonesia itu sama dengan bangsa Eropa, betul tidak? Ya. Betul toh? Karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk menguasai sumber daya alam. Nah, bedanya kalau bangsa Eropa mereka kuasai rempah-rempah. Kemarin sudah dijelaskan toh, ada cengkeh, ada pala, kemudian ada lada. Ya. Kemudian kalau bangsa Jepang datang ke Indonesia, mereka juga cari sumber daya alam, tapi yang paling menjadi fokus mereka adalah di
tadi ada Kalimantan, Sulawesi. Jadi mereka tidak hanya duduk diam di satu tempat, mereka langsung bergerak ke daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Jadi itu adalah cara dari pemerintah Jepang untuk mengontrol wilayah Indonesia yang begitu luas. Mereka datang, pertama yang mereka lakukan adalah mereka kuasai sumber daya alamnya. Kemudian setelah sumber daya alam baru sumber daya manusianya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini bisa paham? Jangan sampai ibu yang menjelaskan terlalu cepat. Ya, oke. Ya, lanjut. Ini adalah daerah-daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Yang pertama ada Sumatera. Nah, ini pembagian dari tentara Jepang ya. Kalau wilayah Sumatera itu dikuasai oleh Angkatan Darat yang disebut dengan istilah Rikugun. Angkatan Darat Jepang disebut dengan istilah Rikugun, yang pusatnya itu di Bukit Tinggi, ini di Sumatera. Kemudian untuk wilayah Jawa dan Madura itu dikuasai oleh Angkatan Darat yang istilahnya itu hampir sama dengan yang di Sumatera ya. Rikugun, disebut dengan Rikugun. Itu pusatnya itu di Pulau Jawa. Kemudian yang terakhir itu ada di Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Nah, kalau Indonesia di bagian timur dan Kalimantan dikuasai oleh Angkatan Laut yang disebut dengan istilah Kaibun. Rikugun oleh Angkatan Darat, Kaibun oleh Angkatan Laut. Jadi ini 3 wilayah yang dikuasai oleh bangsa Jepang. Kalau Sumatera, Kalimantan dan Indonesia bagian timur itu mereka kuasai sumber daya alamnya. Kalau di Jawa dan Madura itu mereka kuasai sumber daya manusia. Oke, lanjut. Ya, kita lihat yang pertama. Bagaimana sambutan dari masyarakat Indonesia terhadap masuknya Jepang? Silakan semua simak ini video baik-baik. Bluetooth mode. Ya, kalian perhatikan ini video baik-baik ya.
Nah, setelah selesai pidato dari Soekarno, kalian lihat tahu masyarakat Indonesia tepuk tangan tidak? Tepuk tangan bahagia. Berarti intinya masyarakat Indonesia betul-betul menyambut kedatangan Jepang, merasa bahagia. Akhirnya ada juga orang yang mau datang dan bantu Indonesia supaya bebas dan lepas dari penjajahan Belanda. Ya, itu tadi sambutan dari masyarakat Indonesia. Oke, kemudian kita lanjut. Masyarakat Indonesia itu ternyata memiliki reaksi yang beragam. Ada dua reaksi. Yang pertama ada reaksi yang setuju, pro, ada juga reaksi yang kontra. Nah, yang pro-nya itu seperti apa? Yang pro-nya itu sebagian masyarakat Indonesia menyambut dengan gembira kedatangan Jepang yang berhasil mengalahkan Belanda. Tadi kalian sudah nonton tuh, ada buktikan. Soekarno pidato terakhir baru masyarakat rame-rame bertepuk tangan bahagia. Nah, selain ada yang setuju, ada juga yang curiga. Nah, ada yang menaruh curiga terhadap motivasi Jepang datang ke Indonesia. Kenapa tiba-tiba Jepang itu dia menawarkan diri untuk bantu Indonesia supaya bebas dari Belanda? Ya toh kita biasa gitu toh, ketika kita kesusahan butuh bantuan, tiba-tiba ada orang datang untuk menawarkan diri. Nah, yang pertama kita akan terima. Selain terima, dalam hati kita juga pasti akan taruh curiga. Kira-kira ini ada apa? Tiba-tiba dia datang, tidak ada hujan, tidak ada angin, dia berbaik hati untuk tawar bantuan. Oke, jadi itu dua reaksi ya dari masyarakat Indonesia. Kita lanjut ya. Yang berikut perhatikan. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya itu disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielulukan atau dibangga-banggakan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Nah, Belanda pada saat itu dia berkuasa di Indonesia selama berapa tahun? 3,5 abad. Itu kira-kira berapa tahun? 350 tahun. Waktu yang cukup lama. Kalian saja kalau orang tua suruh kerja hanya cuci piring saja, kalian tidak mau dulu toh? Betul tidak? Yang laki-laki suruh pergi cari kayu, pasti dia akan ngomel sepanjang jalan. Apalagi masyarakat Indonesia pada saat itu 350 tahun dijajah. Mau marah, mau memberontak, tapi tidak bisa. Kira-kira kita mau berontak dengan cara apa? Tidak bisa, karena kita punya SDM pada waktu itu cukup rendah. Oke, lanjut. Di mana-mana terdengar ucapan banzai. Banzai itu bahasa Jepang ya. Kalau dalam arti Indonesia itu selamat datang. Jadi ketika bangsa Jepang datang, bangsa Indonesia menyebut dengan apa? Mengucap dengan kata banzai. Banzai berarti ucapan selamat datang kepada tentara Jepang. Kemudian yang terakhir, sementara itu pihak dari tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Ada yang tahu propaganda itu maksudnya apa? Ayo, melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan atau menarik simpati masyarakat Indonesia supaya bisa membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua melawan Amerika Serikat. Ayo. Propaganda, ayo.
Sekian hasil penelitian kami. Jika ada pertanyaan, silakan diberikan. Teman kami akan menjawab. Baik, untuk kelompok 2 mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan. Oke, silakan. Kelompok 1 tolong diperhatikan baik-baik ya. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan masuknya negara Jepang ke Indonesia. Ya, ulang ya. Faktor yang menyebabkan sampai kenapa Jepang itu masuk dan menguasai Indonesia. Silakan. Untuk kelompok 1, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Oke, silakan dijawab. Faktornya adalah bangsa Jepang masuk ke Indonesia dengan tujuan utamanya yaitu untuk menguasai sumber daya alam yaitu minyak bumi. Bagaimana? Pas. Jadi jawaban kelompok 1 itu mereka menjawab bahwa yang menjadi faktor utama sampai Jepang datang ke Indonesia yaitu mereka mencari sumber daya alam berupa minyak bumi. Bagaimana kelompok 2? Pas, toh? Pas. Oke. Masih ada pertanyaan? Pas. Oke. Bagi kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan menyerahkan untuk kegiatan. Sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke kelompok yang berikut, kelompok 2. Silakan. Ya, oke. Dengan kelompok, Ibu minta ada yang bisa kasih kesimpulan dulu untuk kita punya materi hari ini. Bisa buat saya. Oke, silakan. Sebelum Ibu kasih kesimpulan. Silakan. Kesimpulannya adalah pada awalnya bangsa Jepang datang dengan memberikan 1000 janji kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan, tetapi pada akhirnya bangsa Jepang mengingkari janji tersebut. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi perhatikan di sini. Awalnya itu kan mereka datang, mereka memberikan janji-janji yang begitu manis. Supaya apa? Kita berempati dengan tentara Jepang. Mereka janji ada banyak, kasih kemerdekaan, kasih sembako murah, ya toh. Terus membebaskan segala aktivitas dari bangsa Indonesia. Tetapi apa? Pada akhirnya mereka malah mengingkari mereka punya janji. Mereka ternyata tujuan utama mereka datang itu mereka hanya menguasai kita punya sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Oke. Sudah siap toh? Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sumanti Baso, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri Baranusa, Kecamatan Bantar Barat, Kabupaten Alor. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Flori Wilayah Sumanlai. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri Baranusa. Selamat pagi Ibu Flori. Apa kabar hari ini? Tuhan baik. Ya baik Ibu, kali ini saya masih menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang Ibu sudah jalankan proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun beberapa pertanyaan ya Bu. Pertanyaan pertama, perasaan saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Ya, kebetulan saya merasa bahagia karena proses pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pertanyaan berikut bisa diceritakan kembali Ibu bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas
sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan? Apakah di dalam kelas itu berjalan dengan baik atau ada kekurangan? Ya, untuk area pengembangan itu menurut saya sudah cukup berhasil, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Ya, kekurangan seperti apa? Ya, kekurangannya itu mungkin masih kurang kontrol dari saya selama kegiatan diskusi berlangsung. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, mungkin masih banyak peserta didik yang belum terlibat aktif dalam proses diskusi. Kemudian masih ada yang misalnya peserta didik di kelompok lain masih mengganggu teman-teman dari kelompok lain, dan sehingga membuat proses diskusinya itu belum berjalan dengan lancar. Ya baik Ibu, kira-kira rencana apa Ibu ke depan dalam Ya. proses pembelajaran? Mungkin saya akan memperbaiki kekurangan saya selama saya mengajar, memperbaiki diri lebih baik lagi dan lebih mengontrol peserta didik saat diskusi atau pada saat kegiatan belajar mengajar. Kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut untuk menutupi kekurangan-kekurangan? Mungkin di minggu depan di Ya. kelas yang sama di KCR. Ya baik Ibu, semoga pasca observasi ini dapat bermanfaat bagi Ibu, bagi saya, dan ke depan kita akan bersama-sama mencerdaskan anak bangsa